Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 17. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun memandangi 9 wanita dan 2 pria yang berlutut di depannya. Air mata mengalir dari matanya dan berkata dengan tulus, "Kamu tahu, Tuan benar-benar merindukanmu." Air mata Jinni mengaburkan pandangannya, dan suara langit terdengar, "Tuan, setiap kali Jinni memikirkan Chaos Supreme dan Siyuan Supreme, dia mengutuk Anda untuk memasuki siklus keabadian, dan bawahannya ingin meminum darah mereka." Mata roh lain juga penuh amarah. Mata Tan Yun dingin. "Jangan khawatir. Di masa lalu, aku membawamu bersamaku, yang bisa membuat langit dan dunia bergetar karena kita. Maka kehidupan terakhir tuannya bisa sama. Kami sekarang telah mencapai dunia abadi ke-9 Hongmeng. Tuan akan memasuki Kaisar Agung sesegera mungkin, dan kemudian terbang ke dunia Dewa Hongmeng, kampung halaman kami, untuk membalas dendam. Kita seharusnya tidak hanya mengambil kembali semua yang hilang, tetapi juga menghancurkan dunia dewa kekacauan dan dunia dewa asal, membuat hidup lebih buruk daripada kematian bagi 2 penguasa tertinggi." Setelah itu, Tan Yun berkata, "Tidak ada hadiah." "Terima kasih Tuan." Jinni dan 11 instrumen roh lainnya berdiri dari tanah. Kemudian, Tan Yun memberitahu semua roh tentang mantan istrinya, Sen Subing, tentang kehidupan ini. Tentu saja, itu juga termasuk bahwa kera pembunuh telah diwarisi oleh Dewa Naga Iblis, Singa Naga Emas telah diwarisi oleh Dewa Naga Emas, Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dewa keluarga surgawi, dan istrinya saat ini. Dan seterusnya, semua roh senjata sangat senang ketika mereka mendengar pidato itu. Kemudian, Tan Yun berbicara menyenangkan dengan para arwah. Karena roh tidak bisa meninggalkan pedang ilahi Hongmeng untuk waktu yang lama, roh-roh itu terbang kembali ke pedang ilahi beberapa saat kemudian. Tan Yun memandangi 11 pedang ilahi Hongmeng yang tergantung di depannya, dan matanya penuh dengan semangat perang yang tinggi. "Sekarang Jinni dan mereka telah terbangun. Setelah saya mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, tidak hanya kekuatannya sangat meningkat, tetapi juga 4 kekuatan magis baru akan diturunkan. Dalam serangan keempat kekuatan gaib ini, bahkan makhluk abadi yang tingkat 12 menghukum abadi akan mati. Jika saya berada di formasi pedang Hongmeng, dan kemudian menggunakan formula pedang pembunuh Hongmeng, kekuatan formula pedang akan meningkat 3 kali lipat. Dengan cara ini, bahkan jika saya adalah tingkat pertama menghukum abadi, saya bisa membunuh dengan mudah tingkat ke-12 menghukum abadi." Ketika dia berada di daratan Huangfu, kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun tidak pernah melebihi 8 tingkat, tapi sekarang dia bisa melompati tantangan abadi yang lebih tinggi dari 11 tingkat. Tan Yun yakin bahwa ketika dia memasuki tahap keempat menghukum abadi, dia akan mengolah tubuh Hongmeng dari tahap awal tahap ke-11 hingga tahap kecil dari tahap ke-11. Pada saat itu, dia akan mampu melampaui tingkatan ranah untuk menantang. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak langsung berlatih, tetapi melepaskan pengetahuan abadi. Sekarang pengetahuan abadi yang sebanding dengan tingkat ke-9 ranah menghukum badi telah diturunkan secara diam-diam ke setiap ruang budidaya di aula di lantai 2 untuk melihat alam kera tua dan 11 binatang buas. Melalui pengamatan, Tan Yun menemukan bahwa ke-7 raja, termasuk kera iblis, singa dewa naga emas, Moer, raja beruang naga Tianluo, dan 7 raja lainnya, kini telah melewati periode perampokan dari tahap ke-10 ke tahap berikutnya. Binatang abadi dalam masa pertumbuhan. Binatang abadi urutan pertama hingga ketiga disebut periode baru lahir, urutan keempat hingga keenam disebut periode pertumbuhan, langkah ke-7 hingga ke-9 adalah kedewasaan, 10, langkah ke-11 dan ke-12 adalah periode bencana. Tiba-tiba Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, alisnya berkerut, dan kesadaran abadi mengunci kera iblis, singa naga emas dengan kuat. Ditemukan bahwa meskipun kedua binatang itu adalah budidaya binatang abadi tingkat pertama pada masa pertumbuhan mereka,
nafas yang dipancarkan oleh kedua binatang itu lebih kuat daripada nafas tingkat keempat dalam periode pertumbuhan mereka. Dan bau kedua binatang itu masih meningkat. Segera, mata Tan Yun menunjukkan warna pencerahan. Dia tahu bahwa ketika kedua binatang itu dipromosikan ke tingkat pertama dari kelahiran binatang abadi, mereka diwarisi oleh Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Ajaib, dan mereka membuka. Tan Yun tahu bahwa ketika warisan kedua binatang itu sepenuhnya dibuka, mereka dapat dengan mudah merobek binatang abadi tingkat 8 dewasa biasa dari binatang abadi tingkat pertama. Dengan senyum tulus, ketika Tan Yun memanipulasi pengetahuan abadi untuk menarik diri dari ruang budidaya binatang ke-11, dia bertekad untuk berburu lebih banyak binatang abadi di masa depan, dan melahap sumber dewa asli dari binatang abadi ke-8 raja seperti Moer, untuk meningkatkan kekuatan tantangan lompatan katak mereka. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memeriksa situasi Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui di ruang budidaya Aula Peri di lantai 2, dan menemukan bahwa 5 orang telah dipromosikan menjadi tingkat pertama ranah menghukum abadi. Kemudian, Tan Yun datang ke ruang kultivasi dari Aula Abadi 3 lantai dan menemukan bahwa Sen Subing layak menjadi jenius dari 3 dunia abadi di masa lalu. Sekarang dia telah memasuki tingkat kedua ranah menghukum abadi. Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Taixianer dan Gongsun Ruoxi semuanya di tingkat pertama menghukum abadi. Sue Zian, Feng Qingcheng, Ying Ying, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Murong Sisi dan Song Huixin juga merupakan tingkat pertama. Fang Ziqing, yang menelan kekuatan spiritual di batu spiritual, telah pindah dari 8 menjadi 9 di alam eklosion. Pada saat ini, ada tanda samar menembus penghalang dan memasuki kesempurnaan agung eklosion. Di ruang kultivasi, Sen Subing, yang sudah berada di negeri dongeng tingkat kedua, perlahan membuka matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, bagaimana situasinya dengan toko kita sekarang?" Tan Yun berkhotbah, "Biji dan obat-obatan tidak cukup baik. Ketika saya sudah cukup, saya akan memurnikan pil untuk Anda minum. Aku juga akan memperbaiki artefak abadi ruang waktu, dan kemudian kita memasuki kultivasi." Sayang sekali bahwa biji di kota abadi Suanyuan hanya dapat memperbaiki artefak suci abadi kelas atas, dan senjata sihir budidaya tingkat tinggi tidak dapat disempurnakan. Mendengar ini, mata Sen Subing menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung. "Suamiku, di atas artefak abadi adalah artefak abadi, dan artefak abadi adalah artefak pengorbanan abadi. Jika Anda dapat memperbaiki artefak abadi terbaik, untuk saat ini, kita sudah sangat puas." Begitu suara Sen Subing jatuh, tiba-tiba ruang latihannya terbuka, tapi Tan Yun masuk dengan mata panas dan menutup pintu ruang latihan. "Suamiku, apa yang ingin kamu lakukan?" Sen Subing menatap mata Tan Yun yang mencoba melepas gaun emasnya. Dia bingung dan menawan. Tan Yun memandang Sen Subing, yang menjadi semakin menawan. Dia melangkah maju, tiba-tiba mengambil Sen Subing dan melemparkannya ke sofa. Tan Yun tersenyum dan menekan Sen Subing di bawahnya. Di telinga Sen Subing, dia meniupkan nada yang sangat provokatif, "Tentu saja aku ingin memakanmu." Dengan itu, tangan kanan Tan Yun menarik busur yang diikatkan di pinggang Sen Subing. Tepat ketika keinginan Tan Yun merasuki setiap sel, jeritan familiar tiba-tiba masuk ke telinganya. "Bos tidak baik, seseorang telah masuk tanpa izin ke pavilion Tian di kota Sishu kita. Aku yang buruk dan hal-hal baik harus dibunuh." Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Kemudian dia melompat dari sofa dan menghilang ke ruang kultivasi. Suara mendesing. Tan Yun keluar dari udara tipis dari lobi di lantai pertama, tetapi dia melihat bahwa gerbang Tiange di kota Shizu telah dipotong dengan pedang. Saat ini, seorang pria berpakaian hitam telah menodongkan pedang ke leher Chu Xiao. Chu Xiao gemetar ketakutan, "Orang tua, bos. Tolong aku. Apa yang akan saya lakukan untuk menyelamatkan Anda? Anda hanya anjing saya." Kata-kata acuh tak acuh Tan Yun membuat Chu Xiao terkejut sesaat, dan kemudian dia mengerti bahwa Tan Yun ingin melindungi dirinya sendiri. Pria berbaju hitam itu tersenyum muram dan berkata, "Tan Yun, apakah menurutmu jika kamu berkata begitu, aku akan membiarkan dia? Kamu binatang buas,
berani mempermalukan ayahku dengan Chu Xiao. Kalian semua harus mati hari ini. Aku akan membunuh Chu Xiao di depanmu sekarang. Pria berbaju hitam itu adalah Miao Wei, putra Miao Jincheng. Ketika Miao Wei hendak membunuh Chu Xiao, Tan Yun meraung, "Jinni, pergilah." Itu tuannya, mengikuti suara wanita yang dingin, dan suara arogan dan hormat dari Jimeng, Lei Zhen, dan 11 pedang ilahi yang luar biasa, mereka melesat menjauh dari alis Tan Yun. Pedang waktu berlalu dan pedang ruang angkasa tanpa jejak pada kecepatan tercepat. Itu melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi dan memotong ke tangan kanan Miao Wei yang memegang pisau, sementara pedang ilahi melewati dan menusuk dada Miao Wei dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang sangat cepat, pedang yang luar biasa. Miao Wei terkejut dan langsung menyerah membunuh Chu Xiao. Pada saat ini, Jinni dan pedang ilahi Hongmeng lainnya telah membunuh Miao Wei. Kekuatan Miao Wei untuk menghukum makhluk abadi dengan guntur melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan panik disuntikkan ke pedang abadi terbaik dengan atribut guntur di tangan kanannya. Dia melompat ke udara, menari tirai pisau berbulu, dan memotong 11 pedang ilahi Hongmeng. Meskipun semangat 11 pedang Hongmeng telah bangkit, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan 11 pedang Hongmeng untuk menyerang musuh sendirian. Oleh karena itu, dia tangkis oleh Miao Wei dari tingkat 12 menghukum abadi. Saat roh 11 alat pedang Hongmeng bangun, yang benar-benar kuat adalah ketika Tan Yun mengatur susunan pedang Hongmeng Tu, kekuatan susunan pedang akan meningkat secara dramatis. Ketika Miao Wei memotong 11 pedang ilahi Hongmeng, sebuah suara indah terdengar di telinganya, "Suamiku, apa yang terjadi? Siapa pria ini?" Miao Wei mengikuti reputasinya dan melihat seorang wanita rok emas cantik keluar dari lobi dan bertanya pada Tan Yun. "Wah!" Miao Wei memandang Shen Subing. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan senyum cabul, "Tan Yun, kamu tidak hanya memeras 5 juta batu abadi kelas mengah milik ayahku, tetapi juga mengambil 5.000 botol tungku alkimia dan memukuli ayahku. Sekarang aku berubah pikiran. Aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu dan mengambil kembali batu roh dan tungku alkimia milik Subao Xiangeku. Lalu aku akan menginjak-injak istrimu yang menawan sampai mati di depanmu." Kata-kata Miao Wei benar-benar membuat Tan Yun marah. Naga itu memiliki sisik terbalik dan akan mati jika disentuh. Jika Tan Yun adalah seekor naga, tidak diragukan lagi bahwa Shen Subing dan wanitanya adalah sisik kebalikannya. "Bajingan, hari ini aku Tan Yun, harus membuatmu mati dengan susah payah. Jika aku melanggar sumpahku, aku Tan Yun akan mati dengan akhir yang buruk." Setelah fitur wajah Tan Yun terpelintir dan meraung, dia segera menampilkan susunan pedang ilahi Hongmeng Tu. 11 pedang ilahi Hongmeng yang awalnya ditebas oleh Miao Wei dengan pedang tersebar dalam bentuk melingkar dari lobi lantai pertama yang lebar, mencapai diameter 800 kaki. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, tirai tipis pecah di 11 pedang ilahi Hongmeng, menyelimuti Tan Yun, Shen Subing, Chu Xiao dan Miao Wei. Ruang dalam susunan pedang telah berkembang 100 kali lipat, dan diameternya telah mencapai 80.000 kaki. Sekarang, dengan kebangkitan semangat 11 pedang ilahi Hongmeng, perluasan susunan pedang telah meningkat dari 11 kali menjadi 100 kali. "Arai pedang. Haha," Miao Wei berkata dengan senyum acuh tak acuh. Tan Yun, kamu pikir kamu siapa? Di mataku, kamu adalah sampah tingkat 2 menghukum abadi. Aku memberitahumu bahwa perbedaan kekuatan tidak dapat dibuat olehmu dengan formasi pedang. Aku akan menebus ibumu." Tan Yun sangat marah sehingga dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Miao Wei. Dia dengan tegas berteriak, 5 elemen itu ajaib. Apa yang disebut kekuatan sihir 5 elemen Tan Yun adalah kekuatan sihir baru yang berasal dari integrasi 5 kekuatan sihir susunan pedang, kepunahan emas, pemenjaraan kayu, hilangnya air, penghancuran api, dan penggulingan. Dari bumi. Ada 2 jenis kekuatan magis 5 elemen, yang merupakan mace pembunuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah telapak tangan tukang daging 5 elemen. Kedua, itu adalah 5 elemen yang memusnahkan tinju. 5 elemen pemusnah tinju. Dengan auman Tan Yun, segera, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan cemerlang melonjak keluar dari kekosongan Hongmeng.
Kekuatan 5 elemen melebur dengan cepat di udara dan berubah menjadi tinju pembunuh dewa 5 elemen yang berwarna-warni. Kekuatan 5 elemen menyatu dengan cepat dari kehampaan, berubah menjadi tinju 5 elemen yang penuh warna dan cerah. Napas yang kuat. Tan Yun, keterampilan apa yang telah kamu latih? Ketika Miao Wei berteriak kaget, tinju pemadam 5 elemen, yang sebesar 1000 kaki, turun dengan gerakan ke bawah yang berdebar-debar. Dengan serangan tinju pemusnahan 5 elemen, kekosongan di seluruh susunan pedang tiba-tiba runtuh. Chu Xiao dan Shen Subing jatuh ke dalam kegelapan. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah 5 elemen Qianzhang berwarna-warni yang membunuh tinju dewa, yang sangat mempesona. Guntur menggerakkan langit. Miao Wei berteriak, memegang pisau di tangan kanannya, dan saat tangan kirinya meremas taktik dari dadanya, 9 guntur ungu yang menyilaukan, seperti naga, bangkit dari atas kepalanya dengan kagum, seperti naga yang menelan matahari. Membombardir tinju 5 elemen yang turun secara vertikal di udara. Boom, boom, bang bang. Dengan 9 suara memekakkan telinga, 5 elemen besar yang membunuh tinju dewa meledakkan 9 naga seperti guntur ungu. Tiba-tiba, guntur ungu seperti guntur piton menghilang tanpa terlihat di ruang gelap, dan 5 elemen yang membunuh tinju dewa masih mengunci Miao Wei dan meraung. Formula pedang abadi guntur ungu, pisau itu menghancurkan matahari, bintang, dan bulan. Miao Wei tampak serius. Dengan suaranya yang rendah, 900 bintang zhang yang diubah oleh guntur ungu muncul di atas kepalanya. Selain 9 bintang guntur ungu, ada juga bulan purnama dengan ribuan kaki guntur ungu, dan matahari guntur ungu besar. Biarkan Tan Yun mati. Membunuh. Tiba-tiba, Miao Wei mengayunkan pisau satu demi satu ke langit, 9 di antaranya ditembakkan ke 9 bintang, dan 2 lainnya ke matahari yang panas dan bulan purnama. Boom, boom. Dengan suara yang cepat dan memekakkan telinga, 9 bintang ungu, bersama dengan matahari ungu dan bulan purnama, menghantam kepalan 5 elemen kehancuran. Bang bang. Bintang-bintang, matahari dan bulan dan 5 elemen kepalan tangan yang membunuh bertabrakan satu sama lain, dan ada suara keras. Wah, wah, wah. Kemudian, ketika 9 bintang, bulan purnama dan matahari yang terik meledak, 11 pedang ungu yang terbuat dari guntur ungu terbelah pada 5 elemen yang membunuh tinju dewa lagi. Ledakan. Pada saat suara keras, 10 bilah guntur ungu pencakar langit bertabrakan dengan 5 elemen tinju pembunuh dewa. Kemudian, 1000 kaki terakhir dari cahaya pedang besar, dengan keras dibelah ke arah Tan Yun. Haha, Tan Yun, kamu mati. Miao Wei tertawa. Haha, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun berteriak sambil mencibir, 5 elemen membantai telapak tangan dewa.